Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh supir bus dan angkutan barang ya, bernama Bapak Yosep. Dan Bapak Yosep ini juga merupakan penggiat atau penulis di Quora.com. Oke, langsung saja saya ceritakan kisahnya. Jam 7 malam saya berangkat dari Bogor menuju Padaherang Cipatuja, arah pantai Pangandaran lewat Cidaun Cianjur Selatan. Saya terpaksa berangkat sendiri karena teman saya yang biasa dengan saya kebetulan kurang enak badan. Tak terasa sudah 5 jam saya mengemudi dan posisi sudah masuk ke daerah Sukanagara. Kebetulan ada warung nasi yang masih buka. Saya berhenti sejenak dan memesan segelas kopi. Selesai ngopi, saya langsung melanjutkan perjalanan. Saya lihat di ponsel saya waktu itu menunjukkan jam setengah 2 dini hari. Perut terasa lapar, entah saya tidak tahu daerah apa namanya yang sedang saya lewati ini. Setelah saya sudah melewati Cidaun, di jalanan cuma saya saja, tidak ada kendaraan lain. Dan di depan saya lihat seperti ada warung kopi. Saya pun mempercepat laju mobil saya. Sesampainya di depan warung yang cuma diterangi oleh beberapa lampu lentera, saya lihat cuma ada beberapa gorengan yang sudah dingin. Permisi. Monggo. Saya kaget karena yang menjawab ternyata perempuan. Silahkan duduk pak, mau pesan apa? Ada kopi bu? Ada pak, mau kopi apa? Kopi hitam, kopi jahe, atau kopi susu? Tolong bikinin kopi susu saja bu. Loh, suami ibu kemana? Kok sendirian? Suami saya baru saja tidur pak, itu di kamar. Mau tutup kan tanggung, sebentar lagi subuh. Kalau subuh suka banyak truk pada lewat pulang dari kota, lumayan lah. Mereka suka pada ngopi di sini. Setelah obrolan berakhir, kopi pun disuguhkan ke saya. Namun makin lama saya duduk di warung itu, perasaan saya makin tidak nyaman. Hawa begitu dingin waktu itu. Hidung saya tiba-tiba mencium bau amis. Dan dalam hati saya, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Saya nyalakan rokok saya sambil melihat ke arah jalan. Kopi yang baru saja diseduh itu sudah terasa agak dingin. Hati saya mendadak ada rasa khawatir. Pikiran penuh tanda tanya. Ada apa di warung ini? Meski perempuan itu sikapnya ramah, tapi sorot matanya begitu tajam, penuh rasa dendam. Kopi yang saya minum tiba-tiba saja rasanya hambar. Dan badan saya rasanya berat sekali. Seperti ada yang menumpangi pundak saya. Baju tak terasa basah oleh keringat saya sendiri. Lalu saya ke mobil hendak ganti baju. Mendadak mata saya melihat kepala anak kecil menggelinding di tengah jalan dan seorang perempuan yang isi perutnya terburai-urai. Wajahnya hancur, sebelah dengan rambut terkelupas dari kulit kepalanya. Tangannya melambai-lambai ke saya seperti ingin meminta tolong. Melihat hal tersebut, saya ingin memejamkan mata saya.
tapi rasanya berat sekali. Saya tidak ingin melihat ada apa saja di sekeliling saya. Lalu saya menoleh ke arah perempuan pemilik warung itu. Saya lihat dia seperti sedang menangis meratapi sesuatu. Wajahnya pucat pasi, sorot mata yang penuh kebencian. Saya keluar dari mobil. Saya tidak peduli dengan ada apa saja di sekeliling saya. Dan saya berniat mau membayar kopi yang saya pesan tadi. Saya merasa di sekeliling saya ada yang tidak beres. Saat saya sudah membayar kopi ke perempuan itu, entah kenapa kaki saya rasanya sulit untuk melangkah menuju ke mobil. Badan saya terasa makin sangat berat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, apa yang sedang saya alami sekarang? Mereka itu makhluk apa? Saya hanya bisa berdiri. Kaki rasanya tidak bisa digerakkan. Telinga mendengar seperti ada suara anak kecil menjerit kesakitan. Dan bau amis pun semakin menyengat di hidung saya. Saat ini dan di kondisi ini saya hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Jantung rasanya berhenti berdenyut. Mata terasa begitu gelap. Pikiran entah kemana. Tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara klakson truk yang berhenti tepat di belakang saya. 3 armada truk berjejer di belakang mobil saya, di belakang saya, dan mereka semua menghampiri saya. Dan salah satu dari mereka bertanya, "Pak, lagi ngapain di sini?" Berdiri sambil bengong, "Istighfar, Pak. Situ berani-beraninya berhenti di sini. Di sini kan daerah paling angker. Gak ada yang berani lewat sini. Sendirian lagi. Semenjak ada kejadian warung ketabrak sama truk. Terus yang punya warung ini sekeluarga meninggal. Supir dan kernetnya pun yang menabrak warung ini juga meninggal. Nah, semenjak kejadian itu di sini jadi ada banyak cerita, Pak. Gimana sih ceritanya kok Bapak bisa berhenti di sini?" "Saya mau ke Padaherang, Pak. Lewat Cidaun ke arah Ranca, terus ke Cipatuja. Di sebelah sana saya lihat ada warung. Nah, saya ngopi di sana." Setelah saya bilang seperti itu, mereka semua pada bengong menatap saya. "Pak, di mana ada warung di sini?" "Gak ada warung, Pak. Ada juga dulu warung yang ketabrak truk." "Sadar, Pak, lihat di mana ada warung di sini." "Nggak ada, Pak." "Udahlah, ini sepertinya nggak beres, Pak. Kos, kamu tolong bawain mobil si bapak ini. Nggak bener kalau nggak dibawain ini. Sepertinya si bapak ini keusap dedemit sini. Warung nggak ada kok dibilang ada. Ayo, Pak, cepat masuk ke mobil, biar kernet saya yang bawa mobil bapak. Nggak bakalan bener kalau dibawa sendiri. Takut cilaka. Bapak kan masih dalam keadaan nggak sadar." Tanpa menunggu lama, kami semua langsung berangkat. Mobil saya pun disetir oleh salah satu kernet truk yang menolong saya. Dan jam setengah 7 pagi kami sampai di persimpangan. Disitulah kami berpisah. Saya langsung berangkat ke tempat tujuan saya setelah saya berterima kasih banyak kepada mereka yang tanpa pamrih membantu saya dengan rasa solidaritas sesama anak jalanan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang saya alami ini tidak pernah kalian alami. Baik, terima kasih kepada Bapak Yosep yang sudah menceritakan pengalaman mistisnya ya.
Dan kepada seluruh pendengar podcast Horror Next Story, jika kalian menemui sebuah warung di daerah sepi, tolong dilihat dulu dengan benar, apakah warung ini memang warung manusia atau warung dedemit ya. Baik, itu saja yang bisa saya ceritakan hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.